Transfigurasi Yesus adalah salah satu peristiwa yang paling luar biasa dalam Alkitab. Itu adalah pemuliaan tubuh manusia Kristus. Tubuhnya mengalami perubahan rupa. Peristiwa itu terjadi setelah Yesus mengungkapkan siapa Dia sebenarnya. Yesus membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi, sebuah kota yang dibangun 25 mil di utara Laut Galilea, di mana terdapat sebuah kuil untuk menghormati Kaisar Romawi Agustus. Di daerah inilah Yesus bertanya kepada para pengikutnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Matius 16 ayat 13 hingga 15. Rupanya ada banyak dugaan tentang Yesus di antara para saksi. Beberapa seperti Herodes Antipas percaya bahwa Dia adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan atau salah satu nabi perjanjian lama. Tetapi setelah murid-murid menyampaikan semua gosip tentang Yesus, kini tibalah saatnya Dia melontarkan pertanyaannya yang sebenarnya. Menurut kalian, siapakah aku ini? Pertanyaan ini ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 16 hingga 18. Simon Petrus merespon dengan cepat dan tepat. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Yesus mengkonfirmasi pengakuan iman yang agung ini dengan memuji Allah Bapa karena mengungkapkan kebenaran ini kepada Petrus dan memberkatinya. Itu membuka pintu untuk pengumuman dari Yesus, yaitu sesuatu yang begitu menakjubkan. Bahkan neraka sekalipun tidak dapat menghentikannya, yakni gereja. Setelah menegaskan identitasnya kepada murid-muridnya, Yesus menjelaskan misinya. Sejak saat itu, Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan di tangan para pemimpin agama, dan bahwa Dia harus dibunuh dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Dengan kata lain, Yesus merangkum dasar bagi Injil. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17 ayat 1 hingga 2. Setelah berdiskusi dengan murid-muridnya tentang identitasnya, misinya, dan harga dari pemuritan, Yesus kemudian membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya mendaki gunung yang tinggi. Dia ditransfigurasi secara supranatural saat itu. Keagungan raja yang akan datang dan kerajaannya ditunjukkan sekilas kepada ketiga nelayan Yahudi ini. Di depan mereka, wajah Yesus berubah menjadi terang sekali seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih cemerlang, lebih putih daripada yang dapat dibuat orang pada masa itu. Tiba-tiba, tampaklah Musa dan Elia sedang berdiskusi dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera tiba. Petrus yang tidak mengerti apa yang ia bicarakan dan merasa ketakutan, menawarkan untuk membangun kemah bagi mereka bertiga. Ketika awan menyelimuti mereka, terdengarlah suara Bapa Surgawi yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sekarang para murid telah memiliki pemahaman yang lebih besar tentang Yesus. Peristiwa ini dicatat dalam ketiga Injil Sinoptik, Matius 17 ayat 1 hingga 8, Markus 9 ayat 2 hingga 8, dan Lukas 9 ayat 28 hingga 36. Para murid tidak pernah melupakan apa yang terjadi hari itu di atas gunung. Yohanes menulis dalam Injilnya,
Kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Petrus juga menulis tentang itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." 2 Petrus 1 ayat 16 hingga 18. Wajah dan pakaiannya menjadi bercahaya seperti matahari, dan cahaya yang menyala-nyala merupakan representasi visual dari keilahiannya. Sama seperti tiang awan atau kemuliaan Shekinah yang mewakili kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama. Pemandangan itu meramalkan seperti apa Tuhan Yesus ketika dia kembali untuk mendirikan kerajaannya. Dia tidak akan lagi dikenal sebagai domba kurban, tetapi sebagai singa Yehuda. Setiap orang yang melihatnya akan mengenalinya sebagai Allah Putra, Raja di atas segala raja, dan Tuhan segala Tuan. Saat itu, muncul di hadapan mereka Musa dan Elia berbicara dengan Yesus, dua tokoh perjanjian lama yang terkemuka. Secara simbolis, kemunculan Musa dan Elia mewakili hukum Taurat dan para nabi. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 4 hingga 6. Setelah terdengar suara dari Allah Bapa yang memvalidasi putra tunggalnya, Raja segala raja, baik secara verbal maupun visual, bagaimana reaksi para murid? Para murid kemudian jatuh ke tanah dalam ketakutan, tetapi Yesus mendekati dan menyentuh mereka, memberitahu mereka untuk tidak takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Matius 17 ayat 8. Ketika sedang menuruni gunung, Yesus mendesak mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang penglihatan itu sampai dia dibangkitkan dari kematian. Penglihatan Musa dan Elia mendorong para murid untuk bertanya kepada Yesus mengapa para ahli Taurat mengatakan bahwa Elia harus datang dahulu. Yesus menunjukkan fakta bahwa Elia sudah datang. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang. Matius 17 ayat 10 hingga 13. Kehadiran Musa dan Elia bersama Yesus patut diperhatikan. Elia adalah salah satu dari sedikit tokoh dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Ia dianggap sebagai salah satu nabi Israel terbaik. Sementara Musa dipandang sebagai salah satu pemimpin terbesar, tetapi Yesus bahkan lebih besar. Yesus lebih unggul dari mereka semua. Pelayanan Musa dan Elia pada akhirnya menunjuk kepada Kristus. Keseluruhan kitab suci berfokus kepada Yesus. Lukas 24 ayat 27. Bagi orang Yahudi, Musa adalah figur terpenting kedua dalam perjanjian lama setelah Abraham. Nama Musa dikaitkan dengan hukum Taurat perjanjian lama yang diberikan kepada umat Allah. Yesus datang untuk memenuhi tuntutan hukum dan untuk melakukan apa yang hukum tidak bisa lakukan, yaitu mendefinisikan jawaban untuk masalah dosa. Taurat mengidentifikasi masalah, Yesus memberikan jawabannya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Elia adalah sosok yang luar biasa dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang nabi yang agung, dan kemunculannya bersama Musa di gunung transfigurasi bersaksi bahwa Yesus menggenapi para nabi dan juga hukum.
Suara dari Bapa menegaskan panggilan Yesus dan status sang anak lebih jauh. Suara dari Yang Maha Mulia, dengarkan Dia, dengan jelas menunjukkan bahwa hukum dan para nabi harus memberi jalan kepada Yesus. Dia yang merupakan jalan baru dan jalan kehidupan menggantikan yang lama. Dia adalah penggenapan hukum dan nubuat yang tidak terhitung jumlahnya dalam Perjanjian Lama. Juga dalam bentuk kemuliaannya. Mereka melihat gambaran tentang pemuliaan dan penobatannya yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuan.